Ya, baik. Selamat pagi kita semua. Eh, saya akan melanjutkan mata kuliah pengantar antropologi untuk pertemuan yang kedua. Dan pertemuan yang pertama mungkin sudah diberikan oleh Ibu Prof. Min berkaitan dengan eh, gambaran tentang mata kuliah pengantar antropologi yang akan kita pelajari di semester ini. Dan mungkin ini pertemuan kedua bagi Anda, mahasiswa di semester 1, sehingga saya juga harus memperkenalkan diri saya, di mana saya termasuk dalam tim teaching, pengajar mata kuliah pengantar antropologi. Nah, nama saya tertera di situ, Christine R. Alphonse Esos MSI. Saya bersama dengan Prof. Min dan Pak W.M. Saleh. Kita ada dalam satu tim teaching mata kuliah pengantar antropologi. Nah, untuk tidak membuang waktu, saya melanjutkan saja untuk pertemuan kedua ini, mata kuliah pengantar antropologi. Saya akan mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa eh, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang fase-fase antropologi. Nah, berbicara soal fase-fase antropologi, di minggu kemarin, Prof. Min telah memberikan gambaran dan saya akan memberikan berkaitan dengan fase-fase ini. Nah, itu pastinya kita akan melihat tentang sejarah daripada antropologi itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam ilmu antropologi ada 4 fase, ya. Fase itu adalah tahapan, sehingga pada akhirnya kita saat ini mengakui antropologi itu sebagai satu ilmu, ya. Jadi digambarkan fase yang pertama itu, ya. Fase yang pertama itu dia berlangsung pada tahun sebelum setahun 1800, ya. Fase yang pertama. Nah, itu dia ada pada sebuah realitas di mana terjadi perkembangan ilmu antropologi pada fase pertama ini adalah kunjungan bangsa Eropa Barat ke benua Afrika, Asia, dan Amerika. Dan itu berlangsung di akhir abad 15 hingga awal 16. Jadi dapat digambarkan untuk kita sekalian bahwa pada fase pertama ini itu terjadi kunjungan bangsa Eropa, sehingga dia melihat ada sesuatu yang menarik dan tidak dijumpai oleh mereka di benua Eropa. Nah, di situ dari gambaran pada fase pertama ini, dia menjelaskan bahwa terkumpul buah tangan, musafir, yang di dalamnya itu musafir, pendeta, pegawai, pemerintah jajahan, dan lain-lain. Dan semua itu mereka dapatkan dalam bentuk bahan deskripsi. Artinya apa? Yang dapat saya jelaskan buat Anda, ketika apa yang mereka lihat, gitu kan? Apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati, gitu ya? Apa yang mereka observasi, ya. Karena segala sesuatu yang mereka jumpai di misalnya benua Afrika, benua Asia, bahkan Amerika, itu tidak mereka jumpai di benua Eropa. Sehingga dari gambaran ini mereka temukan dan mereka membuat sebuah tulisan, ya, menulis dengan catatan-catatan mereka secara pribadi, dan pada akhirnya buah tangan itu mereka jadikan sebagai bahan deskripsi, ya, seperti itu. Nah, dari situ dapat kita lihat apa yang mereka temukan dari yang mereka temukan di luar benua Eropa itu. Yang pertama yang mereka lihat itu ialah bukan manusia sebenarnya, ya. Artinya mereka melihat tentang manusia yang ada di luar Eropa itu, dan mereka seperti bukan manusia yang sebenarnya yang seperti orang-orang Eropa dalam bentuk fisiknya, namun mereka melihat sesuatu yang perspektif mereka terhadap manusia yang di luar Eropa itu adalah manusia liar dan keturunan iblis atau primitif. Nah, berkaitan dengan ini, tentu saja kalau Anda mempelajari berbagai macam buku referensi sejarah, maka Anda bisa melihat tentang bagaimana bentuk fisik, ya, bagaimana bentuk fisik dan cara berpakaian, ya, gaya mereka, style mereka itu sesuatu yang primitif. Artinya masih dengan bentuk
pakaian dari kayu, dari dedaunan, dan lain-lain sebagainya. Dan bagi orang Eropa Barat pada saat itu adalah sesuatu yang dikatakan manusia liar. Karena apa? Yang tadi saya katakan awal, bahwa mereka merasa bahwa manusia yang mereka jumpai ini berbeda dengan mereka. Ya, ketika pada saat itu di Eropa, mereka sudah menggunakan baju yang baik, pakaian yang baik, gitu kan, sehingga sesuatu yang mereka lihat berbeda dengan mereka itu adalah manusia yang liar. Dan bagi mereka, tampilan daripada manusia-manusia itu adalah keturunan iblis. Nah, kemudian ada lagi juga yang mereka temukan ialah masyarakat yang masih murni dan belum mengenal kejahatan. Nah, kalau dari gambaran ini, maka dapat kita simpulkan dengan persepsi kita bahwa realitas sosial masyarakat di Eropa pada saat itu berbeda dengan kehidupan masyarakat di luar bangsa Eropa. Artinya apa? Bahwa mereka bilang mereka masih kelihatan murni. Menurut orang Eropa melihat mereka yang di luar Eropa itu masih murni dan belum mengenal kejahatan. Jadi mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang menurut orang Eropa banyak kejahatan yang terjadi di Eropa pada saat itu. Nah, itu bagi mereka sesuatu yang menarik. Sehingga dari hal-hal ini mereka menulisnya dalam satu referensi dan menjadikannya kumpulan-kumpulan tulisan yang seperti yang saya jelaskan tadi terkumpul buat tangan. Ya. Lalu kemudian ketertarikan pada adat istiadat yang aneh, ya, benda-benda kebudayaan dari suku bangsa di luar Eropa itu. Nah, apa yang mereka temukan dari masyarakat primitif tadi, tentunya itu pasti Anda bisa bayangkan saja bahwa apa yang benda-benda adat yang dimiliki oleh masyarakat di luar Eropa itu tentunya sesuatu yang secara alami. Artinya apa? Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu, dan lain-lain sebagainya. Tentu bagi mereka yang berasal dari bangsa Eropa Barat ini, merasa ini sesuatu yang aneh, gitu kan? Karena apa? Mereka tidak menjumpai hal-hal itu di Eropa sana. Yang mereka jumpai adalah sesuatu yang hal-hal yang modern. Sehingga bagi mereka itu sesuatu yang aneh bagi mereka dan hal baru yang mereka temukan. Dan benda-benda itu, ya, tradisi adat istiadat itu sesuatu yang bagi mereka itu yang berbeda dengan masyarakat yang ada di Eropa pada saat itu. Nah, itu pada fase pertama. Setidaknya gambaran tentang fase pertama ini berawal dari kisah perjalanan yang saya jelaskan tadi. Sehingga apa yang menjadi fakta realitas yang kita temukan bahwa antropologi itu berawal dari mana? Fase pertama ini setidaknya memberikan gambaran bagi kita, ya, referensi bagi kita bahwa dia berawal dari situ. Tapi ingat, antropologi pada saat fase pertama ini belum dikatakan sebagai ilmu, gitu ya, karena melalui tahapan realitas yang mereka temukan hanya baru dalam bentuk terkumpul buah tangan, gitu kan, dari sang musafir, pendeta, pegawai pemerintahan jajahan, dan lain-lain. Kemudian pada fase kedua kita akan menemukan tingkatan evolusi berpikir masyarakat di luar Eropa, dan fase kedua ini berlangsung kira-kira pertengahan abad yang ke-19. Nah, di dalam fase kedua ini ada realitas yang ditemukan ialah tersusunnya karangan etnografi dan tergambar bahwa terjadi evolusi yang sangat lambat dan membutuhkan beribu-ribu tahun mencapai tingkat tertinggi. Lagi-lagi saya bilang, ada hal yang mereka amati berbeda dengan situasi mereka di Eropa pada saat itu. Yang mereka lihat ada realitas masyarakat di luar Eropa yang tingkat evolusi berpikirnya itu dia berlangsung lambat. Kenapa demikian? Dengan cara berpakaian saja, gitu kan? Dengan cara hidup secara sosial budaya yang masih terlihat primitif itu, menurut mereka butuh ribu-ribu tahun untuk mencapai evolusi berpikir mereka untuk mendapatkan satu tingkatan berpikir yang menurut mereka itu modern, ya, menurut mereka itu tinggi, ya, seperti mereka yang sudah alami pada saat itu. Kemudian yang kedua,
ada orang Eropa menganggap kebudayaan tertinggi ada di Eropa dan di luar Eropa itu tidak. Nah, jadi bagi mereka pada saat itu mereka menemukan pada fase kedua ini berkaitan dengan evolusi berpikir bahwa pada saat itu segala sesuatu yang di luar Eropa itu dia masih kuno, gitu kan? Dan menurut mereka orang Eropa punya kebudayaan pada saat itu yang paling tinggi menurut mereka. Nah, di berikut pun juga di sekitar tahun 1860, ya, sekitar tahun 1860, klasifikasi keberagaman budaya di seluruh dunia dalam tingkat-tingkat evolusi tertentu. Nah, pada tahun itu, ya, jadi ada pembatasan, ya, ada pengklasifikasian mana yang punya tingkat budaya dia sudah mengalami peningkatan dan mana yang belum mengalami peningkatan. Atau kalau kita kenal sekarang dalam aspek politik, maka ada negara berkembang, kan, ada negara maju, dan ada juga negara yang sedang berkembang. Pada tahapan-tahapan seperti ini yang mungkin dialami pada saat kehidupan antropologi ini pada fase kedua itu. Nah, pada bagian ini pun juga mereka sudah menemukan apa itu antropologi. Dan dari fase pertama dan fase kedua ini, ya, mereka mendapatkan dan menemukan satu bagian ilmu yang kita sebut dengan antropologi. Ya, antropos dan logos dari bahasa Yunani yang bisa Anda lihat pengertiannya. Itu pada fase kedua. Jadi antropologi sudah muncul, ilmu antropologi sudah muncul pada fase kedua itu. Nah, pada fase ketiga, antropologi menjadi ilmu penting untuk dipelajari. Nah, ini berlangsung pada permulaan abad 20. Nah, kenapa demikian? Sebagian negara penjajah di Eropa Barat mencapai titik kejayaan kekuasaan di wilayah jajahan luar Eropa. Saya kasih contoh saja di Indonesia misalnya, gitu ya. Karena kita mengalami situasi di mana kita dijajah oleh bangsa Eropa. Ya. Nah, kenapa antropologi menjadi referensi yang dipelajari untuk mengetahui bangsa-bangsa di luar Eropa? Ya, kalau tadi saya kasih contoh bahwa ada penjajahan dari bangsa Eropa di Indonesia, secara khusus mungkin kita di Maluku, ya, di mana Belanda waktu itu menguasai dan mencoba untuk menjajah kita, mengambil rempah-rempah dan lain-lain sebagainya. Tulisan-tulisan yang dibuat oleh pada fase pertama dan fase kedua itu menjadi referensi bagi mereka. Kenapa? Mereka akan mempelajari kondisi sosial budaya masyarakat yang akan mereka tuju sebagai wilayah jajahan mereka. Dan oleh sebab itu, saya bilang pada fase ketiga ini, ilmu antropologi itu menjadi penting bagi penjajah pada saat itu. Nah, ketika mereka akan melakukan ekspansi penjajahan pada suatu wilayah tertentu, mereka akan lebih dulu mempelajari tulisan-tulisan tangan tadi pada fase pertama, gitu kan? Mereka akan mencari referensi-referensi tentang wilayah-wilayah yang akan mereka tuju, sehingga ketika mereka menuju ke tempat lokasi yang mereka tuju itu, mereka sudah siap dan memahami tentang karakteristik manusia dengan kebudayaannya di wilayah itu. Oleh sebab itu, antropologi menjadi penting pada fase ketiga ini. Nah, antropologi memberikan gambaran juga tentang kepentingan strategis penguasaan pemerintah kolonial. Nah, ketika tadi mereka ingin melakukan ekspansi untuk melakukan penjajahan pada suatu wilayah, gitu kan? Nah, mereka menjadikan antropologi sebagai referensi, dan referensi itulah memberikan penguatan kepada mereka untuk menyusun strategi, ya, untuk menyusun strategi bagaimana mereka bisa menguasai wilayah yang akan mereka tuju dengan karakteristik masyarakat atau manusianya, dengan kebudayaannya, sehingga pada saat mereka tiba pada wilayah-wilayah itu, mereka tidak lagi melihat sesuatu yang baru, tapi mereka akan menjadi akrab. Dan pada akhirnya, kalau Anda lihat di kehidupan kita tiap-tiap hari, kalau ada tamu yang akrab juga dengan kita, maka kita juga akan memberikan sesuatu yang akrab, ya, suatu tindakan yang baik juga terhadap tamu itu. Karena apa? Kita merasa bahwa mereka yang datang itu mengetahui dan memahami kita, dan kita pun juga merasa apa yang mereka kita rasakan, mereka juga rasakan. Oleh sebab itu, kalau memang kita merasa mereka itu bagian dari kita, maka strategi untuk
mencapai kepentingan penjajahan itu dapat terwujud. Dan oleh sebab itu pada fase ketiga ini menjadi penting bagi Anda sekalian untuk bisa memahami bahwa antropologi itu penting untuk dipelajari oleh bangsa penjajah. Ya. Oke. Lalu yang berikut, pada fase keempat, dia terjadi sesudah kira-kira 1930. Ya, 1930, pengembangan ilmu antropologi. Jadi pada fase keempat ini terjadi tidak ada lagi situasi yang kita kaitkan dengan bangsa Eropa tadi, ya. Tapi kemudian dia sudah menjadi ilmu dan dia terjadi pengembangan ilmu antropologi ini secara bertahap. Pertama itu timbulnya antipati terhadap kolonialisme sesudah Perang Dunia II. Tidak lagi ada wacana bangsa-bangsa primitif. Yang tadi saya sampaikan, tidak ada lagi situasi di mana yang berhubungan dengan bangsa Eropa melihat orang-orang atau masyarakat manusia dengan kebudayaannya di luar bangsa Eropa itu sebagai bangsa-bangsa yang primitif. Ya. Lalu kemudian pengembangan fokus-fokus penelitian baru dalam ilmu antropologi. Nah, ilmu antropologi menjadi berkembang di situ dengan mana orang lalu mengembangkan fokus-fokus penelitian yang baru sehingga mendapatkan sesuatu yang juga berkembang daripada ilmu antropologi itu. Nah, berikut juga berbagai sumber atau dasar dalam penelitian antropologi masa lalu ya menjadi acuan pengembangan untuk pengembangan ilmu antropologi itu sendiri. Jadi ilmu antropologi itu berkembang pada fase keempat ya, di mana sesudah berlangsungnya itu sesudah kira-kira tahun 1930. Nah, di dalam ilmu antropologi dalam proses pengembangannya di fase keempat itu, maka kita akan melihat tentang ilmu-ilmu bagian dari antropologi. Ya, antropologi berkembang secara ruang lingkup, ada pada batas perhatian melalui 5 masalah penelitian yang bisa Anda lihat di sini. Yang pertama itu sejarah asal, kemudian sejarah manusianya dipandang dari sudut ciri-ciri fisiknya, kemudian sejarah asal perkembangan dan penyebaran beragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia, kemudian perkembangan, penyebaran, dan terjadinya beragam kebudayaan manusia di seluruh dunia, dan asas-asas kebudayaan manusia di dalam masyarakat dari berbagai suku bangsa di seluruh bumi. Jadi dari fase keempat itu ada perkembangan-perkembangan yang kemudian ilmu antropologi itu berkembang, di mana ilmu antropologi itu melihat sejarah asal. Ya. Jadi dia tidak lagi menilai tentang manusia dengan adat istiadatnya di satu wilayah, tapi dia dengan perkembangannya itu dia akan mencari menelusuri perkembangan manusia itu menurut sejarah asal, bahkan juga dalam bentuk fisik pada bagian kedua, dan begitupun juga dengan bahasa. Karena hari ini misalnya kalau ada orang dari luar Maluku misalnya Jawa, gitu kan, orang Sunda, orang Makassar yang datang tinggal di Ambon, maka kita akan menelusuri dari mana mereka berasal. Dengan melihat bentuk fisik saja, kita akan mengetahui bahwa dari mana mereka berasal. Dan ini ilmu antropologi yang mencoba untuk melihat hal-hal dimaksud. Hingga dengan perkembangan ilmu antropologi, maka kita akan bisa menelusuri dengan berbaik manusia itu dengan sejarah perkembangan evolusinya secara biologi, bahkan sampai dengan fisik dan dalam bentuk bahasa. Nah, ilmu bagian antropologi yang bisa Anda lihat juga ada paleoantropologi di situ, asal-usul terjadinya evolusi manusia. Ya. Kemudian ada antropologi fisik, dalam arti khusus, sejarah terjadinya manusia dilihat dari ciri-ciri tubuhnya, warna kulit, dan bentuk rambut, indeks tengkorak, dan sebagainya. Nah, dari bagian ini, ilmu antropologi mulai berkembang dan memfokuskan diri pada posisi yang tertentu, sehingga secara ilmu kita akan melihat bahwa bidang antropologi yang mempelajari tentang asal-usul terjadinya evolusi manusia, maka kita akan berfokus pada paleoantropologi itu. Dan kemudian kita melihat bagaimana manusia dari bentuk tubuhnya, baik itu warna kulit maupun bentuk rambut, ataupun indeks tengkorak, maka secara fokus kita akan mengerucut ke antropologi fisik itu. Secara spesifik dia akan mempelajari tentang hal dimaksud. Nah, antropologi fisik dalam arti luas dapat digambarkan tentang paleoantropologi dengan antropologi fisik itu.
Ya. Nah, ada juga etnolinguistik, prehistori dan etnologi. Kalau tadi kita melihat tentang antropologi fisik, ya, secara luas terdiri dari dua tadi, dan kita masuk kepada antropologi budaya, maka kita akan berfokus kepada etnolinguistik. Ya, etnolinguistik itu bentuk penelitian dengan menemukan daftar kata-kata serta ciri dan tata bahasa. Nah, di bagian ini ilmu antropologi lebih berfokus pada budaya daripada masyarakat itu sendiri. Etnolinguistik akan berbicara secara khusus tentang bagaimana tata bahasa. Ya, tentunya pasti Anda dalam kehidupan tiap hari, orang yang memiliki kebudayaan, menganut kebudayaan tertentu akan berbeda bahasanya dengan penganut budaya yang lain misalnya. Nah, itu berkaitan dengan etnolinguistik. Maka etnolinguistik akan bisa mempelajari tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kalau prehistori, ya, prehistori akan melihat tentang masa belum mengenal huruf, berupa berkas-berkas kebudayaan yang berupa benda dan alat artefak yang tersimpan di dalam bumi. Ya, jadi misalnya gini, kalau memang Anda tiba pada satu wilayah di mana ada benda-benda peninggalan, ya, peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan pada satu wilayah penganut budaya tertentu misalnya. Ya, saya kasih contoh misalnya Anda ke Toraja, ya. Kalau di sana ada benda-benda adat, ya, oleh orang Toraja. Nah, untuk mau menjadi atau menganalisis, mengkaji tentang hal-hal itu, maka secara spesifik kita akan melihat tentang ilmu bagian antropologi yang disebut dengan prehistori tadi. Ya, kalau Anda mau melihat tentang artefak-artefak itu tidak bisa Anda melakukan pendekatan dengan etnolinguistik, ya, karena etnolinguistik akan melihat tentang tata bahasa tadi. Oleh sebab itu, ilmu bagian antropologi yang berbicara tentang artefak-artefak itu ialah prehistori. Dan yang berikut, yang terakhir dari antropologi budaya ini ialah etnologi. Ya, etnologi itu ilmu bagian yang mencoba mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia dari bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi hingga masa sekarang ini. Nah, ini berkaitan, kalau etnologi kita akan berbicara tentang karakter, sikap, ya, asas-asas yang dimiliki oleh satu kelompok budaya, ya, satu kelompok penganut budaya yang tentunya asas-asas itu menjadi bekal tata kelakuan mereka, ya, yang membentuk perilaku mereka, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari satu warisan budaya dari leluhur. Oleh sebab itu, kalau Anda mempelajari tentang bagaimana nilai adat istiadat yang diturunkan dari leluhur atau nilai budaya yang ditanam oleh leluhur hingga dianut oleh masyarakat atau generasi saat ini, maka pendekatan itu yang Anda harus lakukan dari perspektif antropologi itu adalah pendekatan etnologi. Ya, jadi dua hal tadi, antropologi fisik dan antropologi budaya, merupakan ilmu bagian dari antropologi itu. Nah, etnologi dapat dilihat, terdapat dua golongan di situ, diakronis, berturut-turut dalam berjalannya waktu, descriptive integration, dan sinkronis, bersamaan dalam satu waktu, generalizing approach atau antropologi sosial. Nah, dari gambaran etnologi yang tadi dijelaskan di depan, maka ada dua hal di situ, di mana Anda bisa melihat tentang situasi, ya, peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang penganut budaya tadi secara berturut-turut dalam berjalannya waktu, ataupun juga bersamaan dalam satu waktu. Misalnya ada situasi di mana peristiwa atau tradisi kebudayaan dalam masyarakat yang mengalami perubahan, misalnya diakronis yang saya mau jelaskan, ada terjadi perubahan antara tradisi yang ada di masyarakat dahulu yang dia mengalami perubahan dalam berjalannya waktu secara berturut-turut, mengalami peningkatan, bahkan juga dalam kehidupan realitas masyarakat adat saat ini dapat kita temukan bahwa situasi nilai-nilai adat yang telah ditanamkan oleh leluhur bahkan menjadi hilang pada saat ini. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat tentang diakronis itu. Nah, kalau sinkronis, maka ada sesuatu yang bisa kita lihat atau kita amati, yang bisa kita analisis dan kita pelajari, yang terjadi bersamaan dalam satu waktu. Nah, itu berkaitan dengan etnologi tadi.
Nah, kemudian ada descriptive integration, itu mengolah dan mengintegrasikan menjadi satu hasil penelitian dari sub-sub ilmu antropologi fisik, etnolinguistik, ilmu prehistori, dan etnografi. Nah, etnografi sendiri segala cara pengumpulan bahan dan deskripsi masyarakat dan kebudayaan dari suatu suku bangsa di daerah tertentu atau daerah budaya itu. Nah, kalau bicara soal etnografi, ya, dan dapat saya jelaskan kepada Anda, yang bisa Anda pelajari, itu adalah satu bagian ilmu antropologi yang menggambarkan secara komprehensif atau bahasa antropologi sekarang secara landscape, ya, dia memotret seluruh aktivitas kehidupan masyarakat dalam satu wilayah adat atau wilayah budaya tertentu. Ya. Secara sederhana kalau kita di Maluku, kita menyebutnya sebagai sebuah negeri misalnya, ya, satu negeri adat. Ya, jadi kalau etnografi secara sederhana dia menulis tentang bagaimana melihat aktivitas secara luas umum oleh masyarakat yang ada di wilayah adat tertentu. Nah, misalnya dalam sistem kepercayaannya, kemudian sistem mata pencahariannya, secara komprehensif etnografi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penggambaran sistem sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, di situ ada juga generalizing approach antropologi sosial, di mana dalam antropologi sosial atau generalizing approach ini dia mencari asas persamaan beragam masyarakat dari kelompok-kelompok manusia di muka bumi. Ya, terdiri dari dua golongan di situ. Pertama menuju ke arah penelitian mendalam dan bulat dari jumlah masyarakat, dan kemudian yang terbatas 3 sampai paling banyak 5. Dan juga menuju ke arah perbandingan merata sejumlah unsur yang sebanyak mungkin jumlah masyarakat. Nah, dari hal ini maka saya mau menjelaskan buat Anda bahwa dalam mempelajari ilmu antropologi kita akan melihat juga tentang bagaimana masyarakat yang memiliki kesamaan. Ya, ada kesamaan-kesamaan tertentu yang dapat kita melihat tentang asal-usul mereka, sehingga secara sosial ada hubungan-hubungan tertentu antara masyarakat penganut budaya yang satu dengan masyarakat penganut budaya yang lain. Setelah ditelusuri memang ada hal-hal yang dapat kita kaji bersama bahwa mereka itu berasal dari satu asal. Dapat kita lihat di Maluku dengan hubungan Tela Gandong, gitu kan? Apalagi soal bicara gandong. Kalau gandong itu pasti kita akan berbicara tentang saudara sekandung. Oleh sebab itu, walaupun kita berbeda tempat negeri, ya, berbeda desa, tapi karena kita memiliki hubungan gandong tadi, ya, walaupun tidak tinggal berdekatan satu pulau misalnya, walaupun berbeda pulau, tapi kita memiliki asal-usul yang sama. Dan itu menjadi bagian yang bisa ditelusuri sebagai dasar atau latar belakang kehidupan masyarakat yang ada dalam satu konteks genealogis yang sama atau asal-usul yang sama. Nah, pada bagian ini juga saya akan menjelaskan tentang antropologi dan sosiologi. Kebetulan Anda ini adalah mahasiswa program studi sosiologi, maka sesungguhnya mengapa sih antropologi itu ada di sosiologi? Gitu. Satu hal yang saya mau bilang buat Anda bahwa masyarakat itu menjadi objek, ya, objek sasaran pembelajaran antropologi dan sosiologi. Ya. Cuman berkaitan dengan bagaimana antropologi melihat masyarakat, bagaimana sosiologi melihat masyarakat itu menjadi penting bagi Anda. Sehingga kalau dari gambaran yang saya jelaskan pada slide ini, ya, kalau berbicara soal kebudayaan manusia, maka antropologi melihat masyarakat tentang kebudayaan manusia itu. Dan sosiologi sendiri akan melihat tentang asas hidup dari masyarakat. Nah, dapat dilihat di sini, letak perbedaannya itu ada 3, sejarah, kemudian pokok ilmiah, metode ilmiah. Yang bisa saya gambarkan kepada Anda, letak perbedaan daripada antropologi dan sosiologi itu. Kalau sejarah, antropologi itu akan berbicara mengenai 4 fase yang tadi saya sudah jelaskan. Dan sosiologi merupakan bagian dari ilmu filsafat. Ya, dia muncul saat kondisi krisis masyarakat di Eropa, dalam hal ini revolusi Prancis dan revolusi industri. Nah, sejarah letak perbedaan antropologi dan sosiologi di situ. Dan pokok ilmiah, kalau antropologi, objek penelitian tertuju pada masyarakat di luar lingkungan kebudayaan bangsa Eropa dan Amerika modern. Ya, kalau sosiologi lebih tertuju pada masyarakat di dalam lingkungan kebudayaan bangsa Eropa.
Ya, kalau tadi Anda mendengarkan saya jelaskan tentang 4 fase itu, yang sejarah itu, maka sesungguhnya objek itu mereka temukan ilmu antropologinya itu di luar lingkungan kebudayaan bangsa Eropa. Dan sosiologi sendiri dia menemukan ya tertuju pada masyarakat yang ada di dalam lingkungan kebudayaan bangsa Eropa. Jadi sederhana begini, antropologi itu pelajari orang di luar Eropa, gitu kan? Kalau sosiologi kita mempelajari tentang kebudayaan masyarakat di dalam lingkungan kebudayaan yang ada di dalam Eropa. Dan berikut metode ilmiah. Penelitian bersifat keseluruhan utuh masyarakat sebagai satu kebulatan. Dan kalau sosiologi memusatkan perhatian dalam penelitian pada unsur-unsur gejala khusus dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dapat kita lihat bagaimana antropologi melihat keseluruhan masyarakat secara utuh. Saya kasih contoh tadi etnografi, ya dia melihat bagaimana manusia itu atau masyarakat dalam satu lingkungan budaya itu, dia punya karakternya, dia punya mata pencariannya, sistem kepercayaannya secara utuh dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari masyarakat penganut budaya itu. Dan sosiologi lebih fokus kepada gejala-gejala khusus dalam masyarakat, perilakunya, gitu kan, menganalisis kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, social grouping itu ya, kelompok-kelompok sosial, dan pada akhirnya juga Anda bisa melihat tentang bagaimana hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat itu di satu wilayah tertentu. Nah, itu metode ilmiah yang kemudian bisa membedakan antara antropologi dan sosiologi. Nah, dapat kita lihat antropologi juga dapat dilihat pada bagian ini. Ada etnopsikologi di situ, ada antropologi spesialisasi, antropologi terapan. Nah, kalau etnopsikologi, maka kita akan melihat tentang mengkaji interaksi kebudayaan masyarakat melalui mental atau karakteristik. Ya, ekonomi politik, antropologi spesialisasi, ekonomi politik, kependudukan, kesehatan, kesehatan jiwa, pendidikan dan perkotaan. Antropologi terapan digunakan untuk keperluan tindakan langsung atau tidak membantu ranah kebijakan, regulasi atau digunakan untuk menganalisis dan mencari solusi dari masalah real. Nah, dari gambaran ini saya mau bilang buat Anda bahwa antropologi menjadi bagian yang terpenting, bukan saja tentang budayanya, tapi kemudian berkaitan dengan penyelesaian masalah di ekonomi, politik, kependudukan, kesehatan, dan lain-lain, bahkan juga bagaimana antropologi menjadi referensi, ya, antropologi menjadi bekal untuk bagaimana pemerintah mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan masyarakat adat, ya, masyarakat budaya pada wilayah tertentu. Karena hari ini kalau memang masyarakat pemerintah tidak mempelajari secara baik kebudayaan yang dimiliki oleh salah satu masyarakat, maka pada akhirnya pengambilan kebijakan itu akan bertabrakan, ya, akan bertabrakan dan pada akhirnya terjadi benturan, konflik antara masyarakat yang ada menganut budaya tertentu dengan pemerintah. Bagaimana tidak? Gitu kan? Budaya itu bagi mereka adalah harga diri, nilai. Dan kalau memang pemerintah membuat satu kebijakan yang mencela, ya, bahkan menghancurkan adat tradisi mereka, maka sesungguhnya pasti akan terjadi benturan antara masyarakat dan pemerintah. Saya kasih contoh sederhana, ya. Hari ini kalau memang di satu wilayah negeri adat, ya, ada banyak rumah adat yang terbuat dari konstruksi bangunan, ada juga yang tidak terbuat dari konstruksi bangunan. Di Ambon kita kenal atau di Maluku kita kenal dengan balio terbuka. Ya, jadi di situ ada benda-benda adat, misalnya batu yang terbuat dari batu atau pohon dan lain-lain sebagainya. Hari ini kebijakan pemerintah untuk membangun sekolah misalnya di daerah itu, maka akan terjadi kekacauan. Gitu kan? Kalau pemerintah tidak menganggap wilayah itu sangat penting dan mereka membuat kebijakan untuk membangun sekolah untuk kebutuhan masyarakat situ. Oh, tidak bisa. Pasti terjadi benturan. Karena apa? Itu wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Dan pada akhirnya, kalau membangun sekolah dan menghancurkan wilayah adat itu, sama saja dengan menghancurkan jati dirinya, identitas dirinya sebagai anak adat, atau kita kenal dengan penganut budaya itu. Nah, itu bagian yang bisa dipelajari juga Anda sekalian. Di dalamnya, metode ilmiah dari antropologi dapat kita jelaskan pada 3 tingkatan. Yang pertama itu pengumpulan fakta, kemudian penentuan ciri-ciri umum, dan verifikasi.
Ya, pengumpulan fakta, saya juga menjelaskan bagi Anda. Jadi setelah fase, gitu kan, sampai pada akhirnya Anda menemukan yang saya jelaskan saat ini ialah metode ilmiah dari ilmu antropologi itu. Nah, pengumpulan fakta yang pertama itu umumnya pengumpulan fakta berupa gejala masyarakat dan kebudayaannya melalui metode observasi, mencatat, mengolah, dan melukiskan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat yang hidup. Nah, berkaitan dengan pengumpulan fakta tadi, maka ini ada satu cerita penelitian yang secara langsung saya terlibat bersama dengan dosen-dosen sosiologi membantu pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat untuk mengkaji kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, ini saya tampilkan foto ini menggambarkan tentang fakta tadi yang tadi saya jelaskan bagi Anda tentang hal pertama. Ini bagian dari observasi, bagaimana mencatat, mengambil data di satu wilayah adat tertentu. Di dalamnya, di bagian tengah ini salah satu dosen senior kita, Dr. Tita Lei, yang karena kita harus mendapatkan data dari masyarakat adat, maka konsekuensi yang harus kita lakukan ialah mentaati peraturan adat yang ada di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, saya dan Ibu Doktor harus memakan sirip pinang yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan data tersebut. Mau dan tidak mau harus, gitu ya. Saya yang tidak terbiasa makan pinang, ya mau dan tidak mau harus. Kalau memang tidak makan pinang, memenuhi persyaratan adat mereka, maka kita tidak akan mendapatkan data yang baik untuk kita jadikan data penelitian. Nah, yang kedua itu penentuan ciri-ciri umum dan sistem bertujuan untuk menentukan ciri-ciri umum dan sistem dalam himpunan fakta dikumpulkan dalam satu penelitian berkaitan dengan berpikir secara ilmiah dan mencari ciri-ciri yang sama umum dalam aneka warna, kehidupan dan budaya adat manusia. Ya. Nah, ini gambaran tentang pengumpulan fakta tadi, yang mana kita mendapatkan data dan kita mencoba untuk mengumpulkan dan mendiskusikan bersama dari hasil yang tadi saya dan Dr. Tutelei bersama dengan Prof. Min, di situ juga ada Kaprodi kita, Pak Prof. Pariela di situ yang coba sama-sama kita menyimpulkan data lapangan kita. Ya, ini gambaran. Sehingga pada bagian berikut, verifikasi merupakan cara menguji kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dari fakta lapangan dan pengertian yang telah dicapai mempergunakan metode-metode verifikasi yang bersifat kualitatif, khusus, dan mendalam. Nah, dari hasil tadi ketika kita mengambil data di lapangan di wilayah adat, kita melakukan pengumpulan data, dan kita melakukan, pada akhirnya kita melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini kita dilakukan di kantor Bupati Seram bagian Barat, menghadirkan seluruh komponen adat yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat. Tokoh-tokoh adat dari semua negeri yang ada di negeri adat yang ada di wilayah Kabupaten Seram bagian Barat. Disitulah kita melakukan verifikasi. Verifikasinya dalam bentuk apa? Apa yang kita catat pada tahap pertama tadi, apa yang kita kumpulkan untuk menyimpulkan hasil penelitian kita, dan kita mencoba untuk menyampaikannya sehingga ada tanggapan, ya, ada masukan, ada juga mungkin bantahan sebagai bentuk verifikasi tadi. Sehingga dari hasil verifikasi terakhir ini, kita akan menemukan satu data yang valid, data penelitian yang valid tentang apa yang kita cari, apa yang kita tujui dari satu penelitian itu. Nah, kalau di gambar ini, Prof. Pariela, Ibu Dr. Tutelei di situ ada juga, ada Pak Dr. Pelupesi, Bupati SBB, ya, Seram bagian Barat, Pak Yasin Payapo, ketika kita melakukan konsultasi publik, kajian kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, di sini clear. Ya, clearnya dalam bentuk apa? Kita melakukan verifikasi dan semua mengakui hasil temuan kita di lapangan. Dan oleh sebab itu, layak untuk hasil temuan kita ini dipublikasi. Digunakan oleh semua komponen, ya, semua pemangku kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil secara khusus di Kabupaten Seram bagian Barat dalam menentukan status daripada negeri adat yang ada di kawasan atau wilayah Seram bagian Barat. Nah, itu yang bisa saya gambarkan untuk Anda dalam proses perkuliahan di pertemuan kedua ini. Harapan saya bahwa apa yang sudah saya jelaskan dari sejarah hingga sampai dengan metode ilmiah ini, ya,
setidaknya menjadi gambaran dan referensi Anda ya sebagai anak adat ya. Pasti kita semua yang ada sebagai mahasiswa ini kita memiliki status sebagai anak adat. Soal nanti anak adat Maluku, anak adat Sunda, anak adat Jawa, gitu kan, anak adat Makassar, Toraja dan lain-lain sebagainya, tapi status anak adat itu kita punya. Ya, dan ketika saya memberikan gambaran seperti pada mata kuliah ini, Anda sudah memiliki referensi untuk bagaimana menelusuri, ya, menelusuri apa yang menjadi bagian daripada nilai identitas budaya yang Anda miliki. Ya, sampai kita ketemu di minggu depan pada pertemuan yang ketiga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.